Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, Tribuners, di wawancara eksklusif kita kali ini, saya sudah bersama dengan General Manager Garuda Indonesia Branch Office Lampung, Bapak Tosananda Andika. Halo Pak. Halo Mbak, Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, Gimana Mbak kabarnya? baik juga. Sibuk Pak hari ini? Nggak terlalu. Kemarin ya, Senin. Kemarin ya, sekarang udah kosong ya Pak Sekarang ya? udah lumayan kosong. Nah, Tribuners, dengan Bapak Tosan ini kita akan ngobrol seputar gimana sih kondisi penerbangan khususnya Garuda Indonesia di tengah pandemi. Nah, Pak, ini kan pandemi kan belum selesai-selesai, Pak ya. Betul. Kalau nggak salah tuh pandemi itu awal itu di Maret 2020. Nah, Pak, dulu itu di ketika awal-awal pandemi gitu, Pak, itu gimana sih, Pak, kondisi dari penerbangan di Lampung ini khususnya Garuda Indonesia, Pak? Iya. Jadi ketika awal pandemi memang ada peraturan pemerintah untuk sempat lockdown, tidak boleh ada pergerakan, semua sempat tutup. Itu kurang lebih 1 bulan. Cuman kalau untuk Garuda kita masih melayani penerbangan saat itu ketika semua tutup, namun frekuensinya berkurang. Yang normalnya itu kalau kami sebenarnya 5 kali per hari, tapi ketika masa pandemi bisa jadi cuma 3 kali seminggu. Itu pun dengan persyaratan yang ketat. Jadi waktu itu kalau mau terbang harus ada surat keterangan untuk bekerja, untuk dinas, terus harus ada hasil rapidnya. Itu semua harus dilampirkan. Nah, dengan syarat seperti itu, Garuda tetap terbang. Kita nggak pernah berhenti beroperasi, at least seminggu kita ada masih terbang. Belum lagi kargo. Waktu itu kan sampel harus tetap dibawa. Mau nggak mau, Garuda tetap harus bawa terbang. Sampel COVID, sampel darah, itu dulu banyak banget kita yang bawa terbang. Itu kita frekuensinya sempat turun menjadi 3 kali seminggu. Dengan syarat dan ketentuan berlaku ya kalau mau terbang. Sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Kementerian saat itu, Kementerian Perhubungan. Iya. Apa sih Pak saat itu yang membuat Garuda akhirnya memutuskan di saat ada beberapa maskapai gitu yang dia menghentikan sementara penerbangannya, kok Garuda tetap ya udah kita tetap lanjutkan saja penerbangan gitu. Itu dia pertama atas dasar kebutuhannya di masyarakat. Jadi kan di masyarakat tadi saya bilang ada beberapa daerah-daerah yang jauh, mungkin nggak di Lampung aja ya. Saya bayangin kalau misalnya ada kejadiannya di Ambon atau di Ternate, itu kan nggak mungkin kalau sampel darah COVID dikirim melalui laut gitu, itu pasti bakal lama sekali kan. Atau ada kebutuhan-kebutuhan di masyarakat yang harus segera sampai, urgent, itu mau nggak mau harus dibawa dengan pesawat. Lalu untuk penumpangnya sendiri, ketika ada berita duka, keadaan urgent, sedang sakit keluarga, itu boleh terbang. Nah, kalau harus terbang urgent, mau pakai apa nih kalau nggak ada satu airline yang terbang, mau nggak mau Garuda tetap terbang kan. Di situ ada untuk masyarakat. Bayangin kalau misalnya keluarganya ada di Kupang, sementara dia posisinya di Lampung. Kalau dia harus jalan darat, harus naik bis atau nyambung-nyambung laut berapa kali itu dari Jawa, Bali, terus nyambung lagi kan, itu lama sekali kan. Sementara kondisi keluarga kritis. Nah, disitulah fungsinya kami ada untuk masyarakat ya. Jadi lebih karena ingin hadir untuk masyarakat aja. Betul, Pak ya. Itu ketika awal mulai adanya pandemi COVID. Lalu kan berjalannya waktu, peraturan semakin diperjelas. Siapa yang boleh terbang mulai agak dibuka, sedikit dilonggarkan. Boleh terbang tapi harus mempunyai hasil rapid test. Tidak mesti orang dinas, siapapun boleh terbang. Nah, di situ semua airline sudah mulai terbang, termasuk Garuda sudah mulai terbang. Sampai puncaknya itu di bulan Oktober, November, Desember, itu kondisi sempat hampir terlihat normal, tapi belum normal ya. Frekuensi kita nambah yang tadinya 3 kali seminggu, tiap hari seminggu, tiap hari seminggu ya, terus habis itu sehari 2 kali, sehari 3 kali, bahkan kita sempat sehari 4 kali di bulan Desember. Namun di bulan Januari diperketat lagi. Bayangin untuk validity hasil rapid antigen hanya berlaku 2 kali 24 jam. Jadi kalau Mbak terbang hari Jumat, hari Minggu atau hari Senin mau balik, Jumatnya di tes rapid antigen, di swab melalui hidung, pas mau pulang lagi ke sini harus swab lagi karena validity-nya ketat. Gitu ya. Pendek banget, singkat, nggak bisa lama. Jadi sekarang di bulan Januari, Februari, Maret kita turun lagi. Kemarin sempat 2 atau 3 kali di Januari, di Februari sempat 2 kali,
setengah bulan, habis itu 1 kali sehari, setiap hari terbang tapi hanya 1 kali. Di bulan Maret sekarang masih 1 kali. 1 kali sehari ya. Betul. Kita balik ke awal pandemi, Pak. Berarti waktu itu di awal pandemi dulu tuh persiapan Garuda itu benar-benar cepat ya, Pak ya, karena kan harus melakukan beberapa perubahan gitu. Betul, termasuk ya Garuda langsung campaign safety travel, syarat terbangnya itu apa aja, karena kan ketika awal mula pandemi ini tiap kota bahkan suka memiliki syarat yang berbeda. Kalau ke Bali syaratnya harus apa, ke Pontianak harus bagaimana, Banjarmasin apa, Surabaya apa, itu semua beda-beda. Jadi Garuda langsung komunikatif, memberikan informasi, bahkan di website Garuda itu semua bisa diakses dari awal semenjak pandemi. Jadi source-nya Garuda, sumber informasinya jelas semua ada di website. Ketika saya mau terbang nih dari Lampung ke Bali, itu syaratnya apa? Itu kita bisa lihat. Dan itu dinamis, berubah terus. Bulan ini mereka harus PCR, swab. Bulan depan dia bisa rapid antigen. Kayak gitu. Dan itu karena perubahan terus, masyarakat nanti juga mencari informasinya susah, nah itu kita selalu upload di web. Jadi semua bisa ngecek di situ. Iya. Protokol kesehatan apa ya Pak yang diterapkan Garuda? Oke, dari Garuda pertama kali pandemi sampai sekarang, Garuda konsisten menerapkan namanya physical distancing. Jadi dalam pesawat itu tempat duduknya misalnya 3, lorong 3. Itu 3 itu yang diisi hanya jendela dan lorong. Tengah-tengahnya dikosongin. Jadi antara penumpang satu dengan yang lainnya ada jarak. Karena kan salah satu protokol kesehatan 3M ya. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, Garuda sampai hari ini kita masih menerapkan physical distancing. Jadi pesawat tidak penuh 100%. Namun untuk sekarang ini kita masih bisa duduk bersebelahan. Misalnya Mbak Dini pergi sekeluarga mau duduk sebelahan itu bisa. Tapi Mbak Dini harus mengisi formulir tanda tangan. Saya menyatakan bersedia duduk bersebelahan dengan keluarga saya. Tapi kalau antar penumpang yang tidak saling kenal kita ada jarak, Mbak. Itu yang sampai sekarang Garuda masih menerapkan physical distancing di dalam pesawat. Nah selain physical distancing, apalagi Pak yang diterapkan Garuda di sana? Banyak banget sih. Jadi semenjak awal pandemi juga kita jadi lebih aware dan rutin namanya penyemprotan disinfektan dalam pesawat. Itu kita juga udah bikin beberapa materi komunikasinya, salah satunya melalui channel YouTube. Habis itu disebarkan di Instagram, Twitter. Itu Garuda menerapkan pembersihan pesawat setiap malam. Itu disemprot disinfektan, pergantian rutin HEPA. HEPA itu kayak filter udara dalam pesawat yang menyaring semua virus, debu, itu tersaring di situ. Terus cabin crew juga memakai sarung tangan, masker. Terus sekarang kalau kita naik pesawat, pengumumannya jadi lebih panjang. Karena banyak announcement atau pemberitahuan yang disampaikan dalam pesawat. Misalnya harus ngisi HAC, atau ada saran dan anjuran tidak memakan pada saat terbang makanannya. Karena kalau Garuda full service airlines, kita memberikan makanan baik snack maupun hot meal tergantung rute. Itu kita memberikan anjuran. Tapi kalau tetap mau makan di dalam boleh, bisa gitu. Cuman kita menganjurkan untuk dibawa pulang nanti makanan. Jadi seperti itu. Terus otomatis ada beberapa layanan yang tidak ada di pesawat. Misalnya kalau dulu di bisnis kelas ada bantal, ada majalah. Nah itu sekarang diganti, dihilangkan dulu sementara. Majalahnya dibikin online, karena kan takutnya menjadi penyebaran kan, orang megang di situ, megang nanti ada virus nempel, jadi itu semua dihilangkan dulu. Itu bantal juga di-take out dulu. Majalah diganti dengan online, kita bikin majalah online khusus Garuda. Majalah yang sama, majalah Colors sebelumnya ada di setiap tempat duduk, sekarang ada di handphone majalahnya. Kayak gitu sih. Iya. Dulu di awal pandemi itu Pak, gimana kondisi penumpang? Apa masih tetap ramai atau sudah atau ada sepi Pak gitu? Kalau dari awal mulai pandemi sepi banget. Isian mungkin sekitar 50% ke bawah ya Mbak ya. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, di bulan Oktober, November, Desember sudah sempat membaik. Sempat membaik di mana pesawat Garuda dapat melakukan physical distancing. Isiannya udah mencapai 70-80% saat itu. Tapi di awal Januari diperketat lagi. Otomatis frekuensinya berkurang, isiannya berkurang lagi.
Jadi memang skemanya nih naik turun di awal pandemi pelan-pelan sampai dari Maret kan ya, Maret April sampai akhirnya puncaknya di Oktober tuh udah sempat agak normal. Frekuensi kita udah 3 sampai 4 kali per hari. Lalu di Januari turun lagi. Nah, kalau di awal pandemi jelas isiannya mungkin di bawah 50% ya Mbak. Tapi kalau di Oktober, November, Desember bisa di angka 70 lah, 70 sampai 80%. Lalu di Januari terketat lagi, sama isiannya agak turun lagi. Di Februari, Maret kita stabil hanya 1 hari 1 kali, tapi isiannya lumayan, udah di angka 70%, 70 sampai 90%. Itu. Iya. Itu maaf Pak, kalau saya berarti itu hitungan di 50% itu setelah hitungan bangku yang sudah dikurangin, dikurangin sama physical distancing. Sama physical distancing. Jadi dikit banget ya? Dikit banget. Satu pesawat kalau Garuda nih Lampung Jakarta satu gini isiannya ekonomi 150, bisnis 12. Itu selama kita pandemi hanya diisi bisnisnya 6, ekonominya 94, jadi 100. Berarti kalau misalnya isian 90% berarti 90 orang. Udah dikurangin. Iya, berarti dari 94 itu hanya terisi separuhnya waktu itu. Iya, di awal pandemi. Awal pandemi seperti isi segitu. Berarti hanya 50-an orang ya. Rata-rata ya. Rata-rata kurang lebih sekitar segitu 50-60. Iya, apa yang dilakukan Garuda saat itu Pak? Melihat penumpang yang sedikit banget kayak gitu. Kita memang melihat kondisi seperti ini harus berpikir 2 kali lebih keras ya gimana caranya terbang tapi tidak rugi besar gitu ya, karena memang pesawatnya nggak bisa diisi banyak, orang yang mau terbang juga memang tidak terlalu banyak karena memang dibatasi dan banyak orang yang juga takut terbang. Akhirnya Garuda coba untuk fokus ke kargo. Jadi kita mengoptimalisasi kalau di penumpangnya dikit, di bawahnya harus diisi kayak kargo. Jadi kita lebih fokus lagi ke kargo. Jadi selama ini kita sudah menggarap kargo, di era pandemi ini kargo jadi salah satu tulang punggungnya Garuda sekarang jadinya. Iya. Tadi kan Bapak sempat ngomong mengurangi frekuensi penerbangan. Betul. Dulu di awal pandemi itu di bulan Maret langsung dikurangin ya frekuensinya? Langsung dikurangin. Yang tadinya di Maret, mungkin di Februari 2020 kita 1 hari 5 kali Mbak. Jadi kalau seminggu 5 kali 7, 35 kali penerbangan 1 minggu. Nah ini selama pandemi awal-awal itu kalau nggak salah kita cuma 3 atau 4 Mbak per minggu. 3 atau 4 per minggu, bukan per hari. Per minggu cuma 3 atau 4 kali. Jadi sehari cuma 1 kali terbang, itu pun di hari tertentu. Jadi hanya 3 sampai 4 kali terbang dalam 1 minggu. Enggak setiap hari berarti ya? Hari. Karena memang yang terbang itu persyaratannya cukup banyak kan. Harus ada surat awal-awal pandemi ya, harus ada surat dia dinas, kalaupun ada berita duka atau masalah urgent harus dilampirkan juga buktinya, terus harus ada surat tes. Jadi memang saat itu belum bisa semua orang untuk terbang, harus yang punya keperluan urgent. Nggak bisa kalau saya mau liburan ya, atau saya mau mengunjungi teman misalnya di Jogja, itu belum bisa waktu itu awal-awal ya. Tapi hanya keadaan khusus yang bisa untuk terbang, makanya kita juga terbangnya belum bisa tiap hari karena kan belum banyak. Iya, jadi waktu itu Bapak mau memaksimalkan keterisian pesawat ya, makanya waktu itu dikurangin ya? Dikurangin, jadi seminggu hanya 3 atau 4 kali. Biar nggak terlalu kosong juga, kayak kalau kosong otomatis kan pasti ruginya terlalu besar gitu. Paling nggak kita mengurangi rugi sih dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di market. Saat itu di masyarakat kebutuhan untuk terbang belum sebanyak itu ya kita sesuaikan, nggak usah terbang tiap hari nggak apa-apa. Iya, berarti penerbangan dikurangin, pesawat juga dikurangin ya berarti ya, armada ya? Kalau armada, pesawat kan mungkin gambarannya nggak seperti sepeda atau mobil ya, yang gampang kita udah punya 100, yaudah deh jual aja masukin. Nah kalau pesawat mau nggak mau kan tetap ada di Garuda, cuma dia tidak terbang posisinya, itu yang mungkin lebih berat ya. Karena kan otomatis kalau dia tidak terbang tidak menghasilkan duit ya. Sementara biaya sewanya kan tetap jalan. Itu dia. Iya. Tadi kan Bapak bilang kan penumpang kan jumlah keterisian kan anjlok gitu Pak. Itu sudah mulai naik sedikit-sedikit itu di bulan apa Pak? Naik sedikit udah dari September sih. September udah naik ya. Oktober, November, Desember tuh puncaknya di Oktober sampai Desember. Itu udah sedikit lebih baik lah. Berapa Pak kenaikan waktu itu? Keterisiannya waktu itu udah bisa di angka 70-80% sih. Dan frekuensinya udah nambah. Yang tadinya mungkin 1 hari 1 kali terbang gitu, terus tambah 2 kali. Sebulan berikutnya nambah 3 kali. Sampai
nambah kita jadi 4 kali sehari itu udah pernah. Di bulan November ke Desember tuh 4 kali sehari. Jadi September itu sudah menambah frekuensi Sudah Pak ya? menambah. Jadi berapa seminggu? Tiap hari terbang. Di bulan September tiap hari terbang 1-2 kali per hari. 1-2 kali per hari. Di Oktober nambah, ada yang 3 kali, ada yang 2 hari, ada yang 2 kali sehari ya? sehari. Terus di bulan November bahkan kita udah, kalau nggak salah udah setiap hari udah 3 kali. Terus di 3 atau 4 kali, di beberapa hari di 4 kali, tapi minimum udah 3 kali. Nah di bulan Desember sama udah 3-4 kali per hari rata-rata penerbangan. Gitu. Jadi November itu minimum 3 kali sehari. Di bulan Desember 3-4 kali. 3-4 kali. Nah, ada yang mungkin Senin sampai Kamis 3 kali, di Jumatnya 4 kali, di Minggunya 4 kali. Ada yang kayak gitu. Nah kalau ini Pak, kalau mulai masuk Januari, ditambah lagi nggak frekuensi ini? Di Januari sempat maintain kita 3 kali. Namun kan waktu itu ada kebijakan bahwa penerbangan harus dilengkapi dengan rapid antigen dengan masa validasi 2 kali 24 jam. Otomatis kan penumpang jadi lebih berat ya. Dan rapid antigen, bukan rapid antibody. Awal-awal itu tuh ada namanya rapid antibody. Rapid antibody itu cuma diambil darah dari sini. Biayanya sekitar 100-150 kalau nggak salah waktu itu ya. 150.000. Nah di bulan Januari udah mewajibkan rapid antigen. Itu yang dari hidung. Dengan masa berlaku cuma 2 kali 24 jam. Yang kayak saya bilang tadi, kalau kamu berangkat Jumat, Kamisnya tes, Jumat berangkat, Minggu mau pulang lagi harus tes lagi di Jakarta. Gitu, antigen. Itu cuma 2 kali 24 jam. Jadi penumpang otomatis harus mengeluarkan ekstra biaya ya. Kali tes 200.000, 2 kali tes berarti 400.000. Belum lagi mungkin rasanya nggak nyaman ya kalau hidung kita di tes terus kan. Jadi agak ngilu. Jadi banyak juga yang merasa, yang memutuskan nggak usah terbang deh. Ada juga karena biayanya mahal, rasanya nggak nyaman di dunia gitu kan. Seperti itu sih. Itu di bulan Januari. Jadi syaratnya ketat, otomatis penerbangan mulai lesu lagi, isiannya mulai turun lagi. Mulai turun lagi, berapa Pak aja mulai turun Jadi lagi? 1 lagi, per hari jadi cuma 1 kali. Per hari cuma 1 lagi, jadi Bapak turunin lagi? Turunin lagi, karena emang demand dari marketnya berkurang. Perjalanan dinas juga masih belum terlalu banyak kan di awal tahun, jadi ya berkurang lagi. Jadi apakah sampai sekarang masih 1 kali sehari? Kalau untuk kami saat ini masih 1 kali per hari. 1 kali per hari ya. Tapi isiannya sudah dengan frekuensi hanya 1 kali, isiannya sudah cukup hampir 80-90% sih sekarang. Untuk di bulan Maret ini? Maret ini ya. Iya, jadi kalau kemarin Januari itu benar-benar masuk, balik lagi 50% lagi? Iya, balik lagi 50% lagi. Sempat, karena yang tadinya normal tiba-tiba harus diberikan syarat yang cukup ketat, akhirnya lesu lagi. Dan setiap kota mulai menerapkan syarat-syarat khusus waktu itu kan. Misalnya ke mana ya, Pontianak atau Denpasar itu masih harus dengan PCR. PCR itu lebih akurat lagi daripada rapid antigen kan. Dan biayanya juga lebih mahal. Otomatis kan nggak banyak yang jadi terbang. Terus dari sisi korporasi, perjalanan dinas juga di bulan Januari belum terlalu banyak Mbak waktu itu. Iya. Nah kalau sekarang Pak, untuk sekarang ini itu syarat untuk terbang dengan Garuda Indonesia itu apa aja? Syarat untuk terbang dengan Garuda, sebenarnya kalau syarat sih hampir sama ya semua airlines. Itu harus memiliki hasil rapid test antigen yang valid dengan masa validasi 2 kali 24 jam. Jadi kalau Mbak mau terbang besok, ya harus tes hari ini. Gitu, baru besok bisa dipakai. Itu hanya valid 2 kali 24 jam. Syaratnya gitu. Jadi kalau Mbak terbang sekarang, tapi tesnya udah minggu kemarin itu udah nggak valid, harus tes ulang. Gitu. Jadi syarat terbang yang ada sekarang adalah harus mempunyai hasil rapid antigen dengan masa berlaku 2 kali 24 jam dan mengisi EHAC. Udah itu aja. Iya. Itu EHAC itu panjangan dari apa Pak? EHAC itu surat elektronik. Jadi surat keterangan sehat. Health Certificate kalau nggak salah. Jadi itu adalah aplikasi dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Itu ada di handphone. Itu kita tinggal download. Kita mengisi data diri kita, dari mana asal kita, kita mau kemana. Di situ diisi. Jadi nanti keterangan tentang historical kita berjalan itu kelihatan.
Itu paling harus ngisi itu sih, karena di stasiun keberangkatan dan kedatangan nanti EHAC-nya diperiksa. Kartu kesehatan, bahasa Indonesia kartu kesehatan. Iya. Itu bisa berupa online, bisa juga berupa hard copy, kartu warna kuning. Oh gitu. Itu nanti kalau tadi kan Bapak sempat bilang di awal itu ada kayak surat perjalanan dinas apa segala macam, itu udah nggak ada lagi. Itu udah nggak ada. Sekarang keperluan pribadi boleh, misalnya ada yang mau liburan ke Lombok boleh, tapi dia harus tadi itu punya hasil rapid antigen berlaku 2x24 jam yang masih valid selama ngisi HAC. Itu udah boleh. Kalau dulu kan hanya untuk orang dinas atau ada keperluan khusus. Kalau sekarang liburan udah boleh, cuman harus ada hasil rapid antigennya itu. Jadi pas kita terbang dipastikan kita dalam kondisi sehat. Gitu. Iya. Nah Pak, ini kan bulan depan sudah puasa. Bulan depan ya, bulan April sudah puasa. Terus nanti bulan depan lagi sudah Idul Fitri. Iya. Gimana Pak persiapan Garuda Pak untuk menghadapi Idul Fitri ini Pak? Kalau di Ramadan pengalaman kita sih lonjakannya belum terlalu banyak ya di awal Ramadan. Lonjakan itu biasanya H-7 sebelum Lebaran, H-7 ya, H-7 before Lebaran, sebelum Lebaran itu baru meningkat. Nah biasanya memang kalau di Lebaran kita ada extra flight. Tapi balik lagi nih, karena kondisi pandemi, kita melihat kondisi market. Jadi nanti kita lihat bookingannya dulu nih. Kalau sekiranya bookingan dari schedule yang sudah ada penuh, mungkin kita bisa ajukan untuk penambahan. Nah, mungkin saat ini hanya bisa seperti itu. Kita belum bisa memastikan pasti melonjak tinggi, karena kondisinya kan belum terprediksi, Mbak. Cuman umumnya H-7 tuh isian baru meningkat. Dari Jakarta ke luar kota, nanti H+7 dari luar kota ke Jakarta harus balik. Iya. Gitu. Mungkin nggak sih Pak nanti akan ada kenaikan harga tiket di dekat Lebaran nanti? Kalau Garuda kemungkinan besar tidak mungkin naik, karena memang dari Kemenhub sudah menerapkan namanya TBA, tarif batas atas dan tarif batas bawah. Jadi kita sebagai airline harus mengikuti peraturan itu. TBA-nya berapa, TBB-nya berapa, ya kita harus dikenakan itu. Jadi kayaknya sih tidak mungkin naik, Pak. Iya. Nah, kalau sekarang nih Pak, ada nggak sih Pak program yang dihadirkan Garuda untuk masyarakat? Nah, khusus di bulan Maret, sebenarnya kemarin di bulan Februari juga sudah berjalan, cuman bedanya di tempat pembelian. Nah, sekarang kalau beli tiket Garuda di kantor penjualan Garuda, di website Garuda, di mobile apps Garuda, ataupun di beberapa agen, itu sudah mendapatkan free rapid gratis. Jadi kalau beli di bawah, beli tiket di counter Garuda atau di website, itu sudah include dengan harga rapid antigen. Dan harga Garudanya mana? Enggak. Jadi misalnya harga Lampung Jakarta bulan November, Desember, Januari 546 ya, bulan ini tetap 546 sudah include dengan rapid antigen. Gitu. Itu berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? 1 sampai 31 Maret untuk pembelian tiketnya. Itu dari tanggal 1 sampai 31. Nah itu gimana Pak cara dapat rapid antigen? Beli tiket dulu kah atau? Iya, jadi gini, ini sebenarnya dalam upaya Garuda mendukung program pemerintah untuk penanggulangan pencegahan COVID ya. Jadi memang kita memberikan kemudahan buat penumpang kita, setiap membeli tiket Garuda sudah mendapatkan free rapid antigen. Jadi setiap kita datang ke kantor Garuda, tadi yang saya bilang kantor Garuda atau website atau mobile apps, kita kan diminta untuk memasukkan nomor telepon dan email. Itu wajib hukumnya, mandatori. Setiap kita melakukan pembukuan tiket, kita harus memasukkan nama kita sesuai KTP, nomor telepon, dan email. Ketika kita sudah isut, bayar, kita akan mendapat notifikasi di email. Misalnya Mbak Dini, oke, saya habis isut tiket Garuda, Mbak Dini akan dapat email. Cek email, di situ ada notifikasi, Anda mendapatkan free rapid antigen di klinik tertentu. Nanti kita tinggal klik linknya, kita bisa lihat klinik mana aja. Misalnya Mbak Dini belinya di Garuda Lampung, tapi waktu itu mau terbang 3 hari lagi, dan terbangnya bukan dari Lampung, dari Palembang mau ke Jakarta. Tetap di Palembang nanti Mbak Dini bisa tetap ngecek juga di klinik mana gitu. Nanti di situ Mbak Dini klik di Palembang ada klinik mana ya yang sudah bekerja sama dengan Garuda. Oh ada klinik A, udah Mbak Dini tinggal ke klinik A di Palembang. Di situ cukup tunjukin tiketnya sama emailnya. Nanti free rapid antigen, di situ udah terbang dari Palembang, walaupun dia di Lampung. Berlaku sama di seluruh kota seperti itu. Jadi tiap kota yang ada Garudanya, di situ kita sudah kerjasama sama klinik. Gitu. Kalau di Lampung saat ini kita di KMC
Kedatron Medical Center, sama di Al Fayed ada di daerah PU. Itu nanti tinggal ke situ, cukup bawa email dan tiket Garudanya nanti bisa dapat di situ. Jadi atau kalau sebelumnya juga bisa cek emailnya, otomatis biasanya 30 menit lah paling lama selesai kita isi tiket Garuda, kita akan dapat email. Makanya email itu menjadi wajib kalau kayak Garuda, karena untuk pemberitahuan juga. Iya. Nah terakhir Pak, ini kalau seandainya ya jangan sampai ya kejadian ya, kalau seandainya ini pandemi ini masih terus berlangsung panjang, gimana sih langkah Garuda ke depannya Pak? Yang jelas Garuda akan tetap masih fokus nih sekarang ya. Fokus utamanya selain di kargo, tadi kan untuk kita menambah revenue ya, karena memang jumlah penumpangnya berkurang, kita fokus di kargo, kita tetap meningkatkan pelayanan. Pelayanan, karena di periode pandemi seperti ini justru pelayanan harus meningkat, nggak boleh turun kan. Nah di Garuda tetap meningkatin pelayanan, jadi penumpang bisa yakin, percaya, dapat merasa aman dan nyaman kalau terbang pakai Garuda. Makanya kalau misalnya sekarang terbang sama Garuda di bandara, itu banyak staf Garuda yang akan standby di seluruh proses waktu check-in. Di situ ada, selain petugas check-in, ada juga petugas kita yang membantu penumpang kalau ada pertanyaan. Nanti di atas di boarding room ada lagi petugas Garuda dan tim Garuda yang standby di sana untuk membantu kalau ada keperluan lain-lain, keperluan khususnya ya. Itu kita benar-benar sekarang fokus meningkatin servis layanan kita selain di kargo. Jadi penumpang biarpun pandemi seperti ini tetap pede dan merasa aman dan nyaman terbang pakai Garuda. Karena pesawatnya pun tiap hari dibersihin. Itu cabin crew-nya pelayanannya tetap prima, dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jadi terbang pakai Garuda itu aman gitu. Jadi kita tetap mengkampanyekan nggak usah takut terbang, apalagi dengan Garuda gitu ya, karena emang terbang dengan Garuda tuh aman dan nyaman gitu. Iya. Oke Pak Tosan, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya Pak ya. Terima kasih. Iya, mohon maaf sudah mengganggu pekerjaannya Pak ya. Nggak apa-apa Pak, dengan senang hati. Iya, terima kasih Pak. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Pak Tosan, semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum.